Katanya Bahlil ini mau dipecat dan beberapa menteri akan di-reshuffle. Betulkah Pak Prabowo? Tapi kalian malah akan happy atau malah akan sedih jika terjadi reshuffle menteri. Yuk kita akan lihat lebih jauh lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum lebaran nanti, akankah ada reshuffle menteri? Dan saat PDIP nanti ada kongres di April, terus kemudian mereka mengatakan merapat ke pemerintahan, akankah mereka kebagian kursi di Kementerian Merah Putih, besutan Prabowo dan Gibran ini? Mas Denny Darko, ini kan banyak isu-isu tentang reshuffle juga setelah kemarin mencuatnya kebijakan Pak Bahlil yang membuat masyarakat ini lumayan geram karena kelangkaan LPG 3 kg. Sekarang tiba-tiba ada tanda-tanda dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwasannya kalau memang ada yang tidak sejalan, silakan bersihkan diri sebelum diri kamu dibersihkan. Hingga Pak Dasko juga ngomong itu adalah tanda tegas dari Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Kira-kira akankah dari menteri-menteri yang sangat banyak ini, kabinet yang begitu gemuk ini, ada yang akan segera di-reshuffle? Pasti akan ada. Tapi ingin saya tegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah kesalahan memanage berita dan kesalahan seorang menteri berucap. Dua hal yang harus dilakukan dengan segera adalah memberikan mungkin saja mungkin dana untuk membayar satu orang menteri ini, dibayari untuk satu orang personal trainer untuk mereka ini ngomong biar nggak kepleset, terutama yang bukan selebriti. Karena ditakutkan mereka ini itu ngomongnya itu tuh seenaknya, dan ini diartikan dengan salah. Apalagi oleh media-media yang sayangnya sekarang itu banyak pemimpin media itu yang nggak suka sama pemerintahan. Saya curiga kayak Najwa Shihab seperti itu. Ya kalau misalkan TV One kan ya udah jelas ya seperti itu. Yang kalau mereka itu miring dikit itu nanti akan peringatan darurat dan sebagainya. Nah ini kalau saya pikir menteri-menteri ini harus benar-benar dipersenjatai, atau kalau tidak ada seseorang yang menjaga mana yang harus diucapkan, mana yang tidak. Yang kedua, Komdiji ini benar-benar harus kalau bisa membayar buzzer lebih besar lagi. Hal-hal seperti ini tuh harus dihentikan. Karena ini tuh kayak kalau saya pernah bahas di konten yang sebelumnya, itu masyarakat protes nggak apa-apa, tapi protesnya ini over reaksi gitu, yang nggak seharusnya harus sampai ke titik itu, mereka melakukan ini tadi. Jadi kalau saya pikir sosial media ini kalau dibiarkan, ada di konten saya sebelumnya, ini bahkan Prabowo dan Gibran ini sangat berpotensi diduga bisa ada tindakan kudeta terhadap mereka ini tadi. Kalau dalam jumlah besar, maksudnya kan kalau kita bilang kabinet ini kan menterinya sekarang cukup banyak cukup gemuk kabinetnya. Sedangkan zaman Pak Jokowi aja kabinetnya yang masih biasa-biasa aja, itu banyak sekali reshuffle, bukan hanya 1-2 nama saja. Berarti kemungkinan di kabinet Pak Prabowo ini akan lebih dari 10 nama yang... Oh iya, pasti. Tapi nggak berjalan atau terjadi secara bersamaan. Itu pasti akan ada periodenya. Bahkan sampai tengah tahun ini 10 itu sudah pasti saya pikir. Dan kalau masyarakat ini jadi kayak itu tadi saya bilang, Negara Kesatuan Republik Influencer. Kalau masyarakat ini sudah bersuara sampai viral, seakan-akan pemerintah yang harus cari hati rakyat ini harus melakukan gitu. Jadi kayak misalkan nanti ini reshuffle, dilihat masyarakat masih kurang senang, tambah lagi. Saya takutkan jadi nggak optimis karena nggak pede gitu loh. Ingin saya katakan bahwa masyarakat itu nggak harus selalu didengarkan, terutama mereka yang mengaku mewakili masyarakat yang lain. Mereka ini harus dibuktikan bahwa pendapat mereka ini sesuatu yang objektif, bisa terukur, dan memang ini sesuatu yang akan bisa memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan tidak reshuffle. Saya mengutip salah satu pengamat politik, Pak Rocky Gerung, di mana dia bilang reshuffle ini pasti terjadi karena Pak Prabowo ini masih di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi banyak menteri titipan yang dimasukkan dan pada akhirnya tidak sejalan dengan Pak Prabowo itu sendiri. Gimana menurut? Kalau saya pikir terlalu dibayangi ketidaksukaan pada Jokowi sehingga itu terjadi. Saya pikir kalau salah memilih menteri bisa saja terjadi, dan itu nggak harus salah Jokowi. Pak Prabowo pun juga bisa salah, dia juga manusia gitu loh. Yang ini sesuatu yang harus dipahami, dievaluasi. Secara tangible ini diukur dan terus kemudian dihasilkan yaitu tadi keputusan. Nah, maka kalau seperti Pak Bahlil seperti itu. Nah, kalau dengan tingkah polanya memang dia sudah saatnya
kocok ulang gitu loh. Di reshuffle, digantikan. Tapi kan kita tahu bahwa pengaruh beliau terhadap bos-bos tambang ini kan sangat kuat. Nah, maka ini nggak terus segampang itu. Mengelola politik, memimpin negara, dan juga menghadapi, kalau kita bilang itu kondisi geopolitik yang sekarang seperti ini, di mana Amerika pun itu akhirnya berhenti mendukung Ukraine. Ukraine ini disuruh, udah sana nurutlah sama Putin. Ini artinya gas dan sebagainya, itu akan mengalami banyak krisis. Tambang ini akan memegang pengaruh yang sangat besar. Nah, si Pak Bahlil ini kan salah satu orang kalau dianggap itu kan, yang saya dengar ya di sini, dia memiliki satu hubungan yang baik dengan para pengelola tambang ini tadi. Kalau saya bilang sekarang ini adalah seperti kita datang ke sebuah restoran, tapi dapurnya itu dipasangin CCTV, sehingga orang ini akan bisa mengomentari bahkan cara memotong ayamnya sekalipun. Ini kan nggak masuk akal. Dari kalau kita berbicara ya kan ini pemerintahan Pak Prabowo ini juga kembali lagi ya, posisi menterinya ini banyak, dan bahasa Pak Prabowo ini bersihkan diri kalian sebelum dibersihkan, dan banyak juga yang menangkap pesan itu bahwasanya berarti dari deretan menteri ini ada menteri-menteri yang mungkin tidak mendengarkan atau mungkin membelot atau mungkin berjalan sendiri. Itu mungkin terjadi nggak Mas? Maksudnya kayak jadi ada menteri yang udah dipilih Pak Prabowo justru dia nggak nurut sama Pak Prabowo. Pertanyaan bodoh macam apa ini? Menteri itu kan juga ada yang kiriman partai, betul? Iya. Nah, artinya mereka pun untuk jadi menteri juga butuh biaya, betul? Betul. Nah, kalau mereka nggak balik modal, apakah mereka akan mau jadi menteri, betul? Betul. Nah, ya sudah, artinya mereka pun secara hidden agenda, mereka ini tetap petugas partai. Dan saat mereka melakukan kesalahan-kesalahan ini tadi, apakah untuk kepentingan partai atau kepentingan kabinet, ya ini harus segera diluruskan. Jadi kalau ditanya ada, ya pasti ada. Dan kita sebenarnya akan bisa tahu mana yang mana, nggak usah disebut namanya. Ada yang tadinya galak sama pemerintahan, baik cuman gara-gara ya dia bisa jadikan menteri itu tadi. Ada juga yang bilang karena terlalu banyak jumlah menterinya, jadi Pak Prabowo ini kesulitan untuk mengontrol menterinya. Ya itu sesuatu yang masuk akal juga, kesulitan mengontrol menteri. Tapi dengan banyaknya menteri ini memastikan bahwa tidak adanya sebuah instabilitas politik. Karena semua orang kebagian jatahnya. Kita nggak usah menutup mata lah tentang hal-hal yang seperti itu. Yang sekarang itu harus diberikan quotes on quotes jatah. Itu adalah masyarakat. Itu adalah orang-orang yang vokal ini tadi. Suruh mereka diam dulu agar ini dibenerin dulu gitu loh. Kalau dari sekarang orang mau ngebenerin, kayak orang mau nulis baru satu garis udah disalah-salahin. Baru satu garis ini udah dikomentarin kayak itu megang bolpennya kok seperti itu. Mau sampai kapan kita akan begini? Masalah pagar laut pun itu juga seperti itu. Saya bukannya mendukung aguan atau pro pendudukan dan sebagainya. Ini sesuatu yang berlebihan. Kita memproses ini tidak seharusnya sampai seperti sekarang ini. Dan kalaupun ternyata itu tapi keadilan harus ditegakkan dan sebagainya, ya sudah kita awasi saja dan jangan lupa. Perkaranya masyarakat ini kan suka lupa. Dikasih satu kasus yang lain, mereka beralih ke situ. Dikasih kasus yang lain, mereka beralih ke sana. Seperti itu. Cuman kalau kita berbicara ini kan juga isu reshuffle ini berkaitan dengan isu juga HUT Gerindra ya, yang undang Pak Jokowi sama Bu Mega juga ya, iya kan? Iya. Kalau nggak salah, iya. Itu juga mungkin banyak orang yang berpikir bahwasanya ini karena ada agenda terdekat kemungkinan Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega. Nah, Makanya kan bisa ada saja. Kalau ada reshuffle, artinya ada slot kosong. Artinya bisa membujuk Bu Mega untuk mau ketemu. Nah, terus saya bilang kan, mana mungkin orang mau ketemu kalau nggak dikasih kamu yang bilang. Tapi itu berarti mungkin terjadi ya? Sangat mungkin terjadi. Dan bisa saja, misalkan ya dihembuskan isu seperti itu, nanti datang setelah di reshuffle, nggak kebagian juga. Itu mungkin juga terjadi. Kalau untuk reshuffle ini kan kita berbicara juga dari kabinet Pak Prabowo ada banyak staf khusus ya bahasanya. Ada kemungkinan juga nggak sih, maksudnya akan ada perampingan? Kalau dihilangkan enggak. Kalau diganti mungkin iya, tapi itu kemungkinannya lebih kecil dibandingkan menteri. Ya karena sebenarnya staf khusus ini itu datang dengan sebuah spesifikasi. Misalkan Raffi Ahmad seperti itu. Spesifikasinya adalah dia terkenal. Jadi dia akan tetap bisa menyuarakan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran secara cuma-cuma. Kalau bayar Raffi Ahmad sebagai, ya kalian tahulah, silakan telepon ke Rans Entertainment. Ada sahabat saya di sana namanya Abrar. Itu kita akan tahu berapa untuk hire Raffi Ahmad ini. Nah dia sekarang for free itu menyuarakan hal-hal yang positif tentang pemerintahan. Raffi nggak akan mungkin diganti. Dan yang lain-lain pun yang memiliki fitur yang serupa, itu saya pikir tidak akan diganti. Tapi ini akan lebih baik daripada yaitu tadi, utusan partai, atau mereka ini sebenarnya nggak punya, atau dipertanyakan
kapasitasnya. Seperti mohon maaf, Pak Pigai itu kan sampai sekarang jadi satu polemik. Nah mungkin beliau juga salah satunya yang akan terancam ya jadi komoditas itu tadi. Mungkin kalau saya mau nanya, kemungkinan terbesar selain Pak Pigai, mungkin bisa disebutkan 2 orang lagi yang Harusnya Pak Bahlil ya, tapi dia tuh cukup, ya itu tadi, cukup Raffi Ahmad untuk bisa di reshuffle itu tadi. Kalau yang mungkin ada ya mungkin saat ini ya, yang pasti dia ini adalah pria, usianya di bawah 60 tahun. Tapi yang pasti ya di atas 40 tahun. Dan dia sebenarnya terkenal orangnya itu lumayan mungkin ya kalau kita bilang vokal. Nanti kita akan lihat aja. Harapan saya kalian memberikan waktu dan kesempatan untuk pemimpin kita ini membenahi apapun yang ada. Silahkan kalian suarakan, ya, ketidaksukaan juga nggak apa-apa. Kritik kalian, tapi jangan apa-apa terus minta pecat, turunkan, minta mereka untuk diganti. Saya pikir jika memang hal tersebut harus dilakukan, Prabowo dan Gibran ini akan tahu apa yang akan dilakukan. Untuk kalian yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian terhadap konten-konten yang ya harapan saya bisa mencerdaskan kita agar kita bisa lebih bijaksana, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, sampai jumpa dan